Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Anda anak kecil tapi bisa berbicara dengan sangat menarik. Anda bisa meminta saya pergi, tapi Anda tidak bisa mengancam saya dengan mengadakan kekuatan keabadian dewa tingkat ketiga. Bagaimana Anda bisa memiliki nada sombong seperti itu? Bahkan para Buddha di alam misterius barat tingkat ketiga, mereka akan mengambil jalan memutar ketika mereka melihat Raja Iblis ini, kata Tianwu sambil mendengus dingin. Kemudian kepala harimau bermuka 8 tertuju pada Suruyu. Bagaimanapun juga, dia juga sepertinya sudah terbiasa sombong. Bahkan jika dia dikalahkan, dia akan menambahkan beberapa kata ejekan. Pada saat ini, hujan di langit tidak berhenti. Justru hujan lebat di langit menjadi semakin deras. Jika hal ini terus berlanjut, maka tidak lama lagi seluruh bintang akan tertutup air dan berubah menjadi lautan. Saat sebagian besar pasukan Taisu basah kuyup oleh air hujan, mereka juga merasakan hawa dingin seperti yang hanya dirasakan manusia. Sehingga tubuh mereka tidak bisa menahan perasaan gemetar di bawah hujan deras ini. Bahkan terlihat jelas bahwa kekuatan mereka semakin terkikis. Bahkan semangatnya sepertinya sangat terpengaruh. Sehingga hal ini membuat orang merasa kedinginan dan lesu, dan kondisi pikiran mereka jelas tertekan. Tepat ketika tetesan air hujan semakin deras, Suruyu mengelilinginya, dan lingkaran angin yang tak terlihat tampak semakin membesar sepertinya tidak mampu menahan sepenuhnya. Sehingga sudah ada bekas basah di jubahnya sebelumnya. Bahkan rasa penindasan yang dia rasakan menjadi semakin kuat, yang menunjukkan bahwa dia telah meremehkan Tianwu. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa kedua Buddha dari alam misterius surga barat menunjukkan ketakutan seperti itu. Meskipun Anda adalah Raja Iblis, tapi dunia ini bukanlah alam misterius surga barat. Terlebih lagi, saya tidak takut pada Anda. Saat Suruyu berbicara, dia mendengus dingin dan seolah-olah ketakutannya tiba-tiba menghilang dan digantikan dengan temperamen aslinya yang sombong dan angkuh. Kemudian dia segera memberi perintah pada prajurit Taisu dan para dewa kekosongan di sekitarnya untuk segera mengatur sebuah formasi kegelapan kekosongan yang kuat. Kemudian dia memimpin mengaktifkan formasi tersebut. Hanya saja sepertinya Tianwu tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, Tianwu tiba-tiba bergerak dan dalam sekejap dengan sosok yang mendominasi dan agung muncul di depan Suruyu. Seperti seekor harimau yang melompat sambil menggertakkan taringnya dengan ganas. Kemudian dia mengayunkan cakar harimaunya sambil menatap Suruyu dengan niat membunuh yang kuat. Seolah-olah dia ingin melahap Suruyu dengan sekali tegukan. Melihat itu, Suruyu berteriak dengan dingin. Jika Anda ingin melahap saya yang merupakan yang mulia dari Taisu, maka klan iblis Anda akan menyinggung Taisu. Jadi mengapa Anda tidak mengambil langkah untuk mundur? Saat ini, Suruyu tampaknya sama sekali tidak takut. Namun sebelum dia selesai berbicara, di langit tiba-tiba sebuah kepala harimau besar muncul. Masing-masing kepala harimau tersebut lebih besar dari tubuh Suruyu. Bahkan saat kepala harimau itu meraung, itu penuh dengan penindasan yang sangat kuat. Kemudian terdengar suara dua mulut besar yang sedang mengunyah, yang menyebabkan darah muncrat dan daging cincang berterbangan kemana-mana. Sialan, apa yang Anda lakukan? Saat melihat dua mulut kepala harimau Tianwu yang penuh darah, Suruyu tercengang karena dia tahu dia sedang melahap dua Buddha yang tidak jauhnya. Karena dia, Buddha ada di antara kalian dan mereka yang menyerang saya terlebih dahulu. Jadi masuk akal jika saya memakannya. Seharusnya ini giliran Anda, tapi karena baunya tidak enak, saya tidak ingin memakannya. Sambil berbicara, Tianwu terus mendekat dan mengendus di sisi Suruyu. Senior, apakah Anda ingin pergi? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, kemudian Tianwu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tepat ketika dia melihat Zhou-Yan, wajahnya diam-diam menghanyutkan senyuman. Namun Suruyu yang mendengar itu tiba-tiba menjadi gelap. Setelah matanya mengunci pada lokasi Zhou-Yan, dia langsung menunjukkan niat membunuh yang kuat.
Dia tidak bisa pergi. Orang ini telah membunuh banyak Taisu saya, bahkan telah meledakkan kantong darah Taisu saya. Jadi dia harus mati hari ini. Sambil mengendus dingin, Suruyu menunjuk ke banyak sosok yang berdiri di belakang Dewa Kekosongan. Setelah mendapatkan perintah, mereka bergegas menuju Xion dengan ganas. Tepat ketika menghadapi banyak prajurit Taisu, tiba-tiba sebuah formasi yang menderu-deru dari Dewa Kekosongan yang menghalangi langit di atasnya, dan langsung menyelimuti Xion dalam dunia kegelapan kekosongan yang berat. Melihat ini, Xion bergegas ke tanah dengan kecepatan kilat tanpa menoleh ke belakang. Pada saat yang sama, saat melihat Xion melarikan diri, Suruyu melambaikan lengan jubahnya, kemudian sebuah tebasan angin baja menyapu ke arah Xion dengan sangat cepat. Karena yang mulia dari Taisu ada di sini, maka saya pasti akan membunuh Anda saat ini. Sambil berlari, Xion berteriak dengan dingin. Pada saat ini, hanya Tianwu yang masih berdiri di udara, yang dikelilingi oleh para prajurit Taisu yang tak terhitung jumlahnya, dan 6 dewa kekosongan tanpa tuan. Sekarang dia satu-satunya yang tersisa. Namun saat hari semakin larut, tiba-tiba suara angin bertiup datang dari satu sisi, dan 3 monster yang telah menghilang muncul kembali. Raja Iblis Tianwu, kami akan mengikuti Anda sampai mati. Ternyata buaya tiran, beruang putih, dan Raja Api Hitam tidak pergi, dan sekarang mereka muncul di depan Tianwu sambil menangkupkan tinjunya dengan hormat. Jelas, mereka mengetahui situasinya, karena dengan kekuatan mereka saat ini yang tidak cukup kuat, mereka merasa lebih aman jika mereka mengikuti Tianwu dengan tulus. Oke, kalau begitu ikutlah dengan saya untuk menyelamatkan manusia itu. Jika kalian mencoba melarikan diri lagi, saya pasti akan mencabik-cabik kalian ketika saya menangkap kalian. Setelah Tianwu mengancam, ketiga monster tersebut langsung menyerang para prajurit Taisu dengan liar. Sebelumnya mereka berpura-pura mengejar Buddha makan, tapi sebenarnya mereka bersembunyi dan memperhatikan apa yang terjadi. Menurut rencana mereka, jika Tianwu dikalahkan atau situasinya menjadi tidak jelas, mereka tidak akan muncul untuk membantu Raja Iblis Tianwu. Raja Iblis Tianwu, menurut saya kita tidak perlu melakukan ini. Bagaimanapun ini tidak ada hubungannya dengan kita. Jadi lebih baik memikirkan cara untuk kembali ke alam misterius surga barat. Bagaimana menurut Anda? Buaya tiran berkata sambil tersenyum pahit. Mendengar itu, Raja Iblis Tianwu menatap buaya tiran dengan tatapan membunuh. Tidak, tidak. Saya bersumpah akan mengikuti saudara saya sampai mati. Buaya tiran tertawa canggung untuk menghilangkan rasa malunya. Kemudian dia berteriak dan langsung bergegas ke depan terlebih dahulu. Adapun beruang putih dan Raja Iblis Api Hitam, mereka tidak berani mengatakan apapun dan terus mengikuti Raja Tianwu di belakang. Sekarang, kemana Anda akan melarikan diri? Jika tebakan saya benar, Anda seharusnya berasal dari alam dewa kuno. Saat Suruyu mencibir, dia tiba-tiba di tengah pusat bintang, kemudian dia berhenti saat menyadari ada yang tidak beres di sini. Segera matanya menyapu sekeliling dan amarahnya menjadi semakin kuat saat melihat seluruh pusat bintang hancur. Sialan, semua kantung darah hancur ini. Semuanya adalah kerja keras saya dan Anda menghancurkan semuanya. Suruyu menggertakkan gigi dan melihat Xion dengan niat membunuh yang kuat. Kemudian dia segera mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Xion dan dari kejauhan. Tiba-tiba sebuah cahaya hijau menyapu ke arah Xion dengan sangat cepat. Bahkan serangan itu seolah-olah membuat Xion membeku di tempat. Namun dengan kecepatan yang sangat cepat, guntur ekstrim menggerakkan tubuh Xion dalam sekejap. Meski begitu, Xion tidak bisa sepenuhnya menghindarinya, sehingga sebagian besar perutnya tergores oleh tebasan angin yang mengandung kekuatan aturan. Sial, kekuatan aturan bisa dibuat sedemikian rupa, sehingga di bawah kekuatan aturan dalam tebasan angin dapat dengan akurat sebagai alat serangannya sendiri. Kekuatan orang ini seharusnya berada di tingkat ketiga, tapi saya tidak tahu di mana tingkat sumber alam yang dia kuasai. Jelas, sekarang Xion tahu banyak tentang keabadian para dewa. Lagi pula ini bukan pertama kalinya dia menghadapi tingkat ketiga dalam pertempuran berturut-turut. Hanya saja serangan tebasan angin ini
Suruyu menyadari ada jebakan di sini, sehingga dia tidak masuk ke dalam formasi yang telah disiapkan Xiuyan sebelumnya. Jadi dia tetap berada di luar formasi. Sialan, Anda berani menggunakan cara tercela seperti ini, dan ini sama sekali dilakukan budak itu. Tapi saya masih bisa melakukannya dari jarak ini. Jika saya ingin membunuh Anda. Setelah Suruyu selesai berbicara, dia menggambar telapak tangan dengan tangannya, kemudian menggunakan telapak tangannya sebagai pedang yang terus-menerus ditampilkan di kehampaan. Segera angin tak terlihat menyapu ke arah Xiuyan dengan liar, yang membuat Xiuyan kesulitan untuk menghindarinya. Melihat serangan itu, Xiuyan menginjakkan udara dengan telapak kakinya. Kemudian nyala api meledak dan membentuk lautan api dalam sekejap, sehingga membuat tebasan angin yang tidak terlihat menjadi nyata. Selain itu, lautan api juga dapat menyembunyikan sosok Xiuyan. Karena lautan api juga memiliki efek memburamkan penglihatan sampai tertentu, sehingga tidak mungkin dapat mengunci posisi Xiuyan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.